Udah mulai ya. Cek, suaraku ada? Ada aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai hari ini ya. Sehingga kita bisa berkumpul bareng nih secara virtual di hari ini. Di tengah banyak informasi kejadian longsor dan banyak musibah ya akhir-akhir ini. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur karena masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar dalam suasana yang aman dan nyaman, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, cuaca semua, kenalan dulu kali ya. Kenalkan, namaku Siti Nurdiniati, biasa dipanggil Dini, yang insya Allah akan memandu jalannya Zuminar pada pagi hari ini, How to Make a Good Content yang akan disampaikan oleh Ci Afifah. Sudah ada berapa yang hadir di sini? Sepertinya banyak ya. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kita mulai dulu acara pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara-acara yang udah hadir, boleh dong di kolom chat tulis nama dan regionalnya atau domisilinya dari mana aja. Kelihatannya udah 7.000 orang nih yang hadir. Banyak nih ya. Boleh, boleh. Ada cerita dari Cilengsi. Terima kasih sudah hadir paling depan. Ada siapa lagi nih? Boleh, coba semuanya di kolom chat ya. Dan aku juga mau ngecek semangatnya nih. Gimana semangatnya pagi ini, teman-teman? Boleh di-share juga semangatnya. Ada Cedian dari Cibinong. Ya, boleh share semangatnya. Semangat banget atau kurang semangat atau semangat tapi banyak pikiran? Karena mikirin cucian, jemuran, dan sebagainya. Oh, cerita. Terima kasih reaction-nya. Oke, oke. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir dan sambil menunggu teman-teman lain yang akan berdatangan, insya Allah. Terima kasih sudah hadir di sesi sharing hari ini. Oke, kita langsung panggilkan aja ya. Cik Afifahnya, di mana dirimu? Cik Afifah? Iya, belum dinyalain tadi mic-nya. Oh, oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, oke. Sudah siap? Insya Allah. Oke, kalau gitu panggungnya aku serahkan kepadamu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, Cedini punten boleh di-share screen aja langsung. Ya, Cece semua, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pagi hari ini. Salam kenal dari aku, Afifah. Biasanya dipanggilnya Apip. Saat ini sedang sedang mengikuti proses perkuliahan di Bunda Produktif Batch 5 di Co-House Hexafinbis yang passionnya itu di bidang bisnis dan marketing. Jadi ini bisa share screen. Oke. Ya, kita pantun dulu ya. Bunga mawar mekar perlahan, harumnya menyampai dari kejauhan. Assalamualaikum hadirin sekalian. Semoga sesi ini membawa manfaat dan kebaikan. Boleh next? Ya, ini insya Allah hari ini aku mau sharing
gimana sih cara kita bikin konten yang baik. Ini merupakan refleksi dari aku yang sudah menjalani ya konten creator ini selama 4 tahun terakhir. Jadi ini aku mau sharing beberapa tips-tipsnya, dan saat ini alhamdulillah aku sudah beberapa kali dipercaya untuk kolaborasi dengan beberapa brand besar dan UMKM juga. Jadi ini aku juga mau sekalian sharing-sharing juga sama Ece-Ece semua di sini. Boleh next, Ce? Nge-lag ya kayaknya. Belum berubah nih layarnya. Coba aku mau tahu dulu dong, Ece-Ece di sini udah ada yang mulai ngonten kah? Tulis di kolom komentar siapa aja yang sudah mulai ngonten atau baru tertarik mau mulai ngonten atau emang udah sudah menjadi konten creator. Boleh ditulis di kolom komentar. Pasti kita semua juga udah nggak asing ya sama kata-kata konten gitu, karena ya konten itu udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu ya. Semua orang sekarang ngonten gitu, mau di platform manapun udah banyak orang yang bikin-bikin konten. Mau itu konten yang serius, konten yang bercanda, atau konten yang memang cuma apa namanya, ya sekedar sharing-sharing kayak gitu. Ini belum berubah ya, apa namanya, slide-nya. Dita belum mulai konten tapi suka mendokumentasikan perjalanan sebatas buat kenangan pribadi. Iya, aku pun juga gitu. Awalnya ngumpulin aja gitu kan video-video sama anak, gitu, video lagi pergi kemana, itu jadi footage. Tapi nanti di kemudian hari ternyata footage-footage itu akan berguna gitu buat kita bikin konten. Nah, sebelum mulai konten, apa namanya, kita ngomongin dulu cara bikin konten. Sebelum kita apa membahas gitu ya, sebenarnya gimana sih cara bikin konten yang bagus, kita harus mengenali dulu tujuan akun kita. Kenapa akun kita bikin akun ini gitu ya, tujuannya apa? Karena banyak orang yang langsung konten, langsung upload, tapi dia nggak tahu tujuannya dia mau konten tuh mau ngapain gitu. Jadi ya kalau akun itu diibaratin kayak rumah, kalau kita nggak tahu rumahnya mau dijadiin apa, entah mau jadi warung, mau jadi studio, mau jadi tempat tinggal ya, jadi isinya tuh nanti rumahnya jadi random aja, sama juga kayak konten ya, itu akun kita itu ya rumah kita gitu, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, nanti isinya bakal acak-acakan, bakal random gitu. Yang pertama, kenapa akun ini dibuat? Apakah kita mau sharing pengalaman, mau edukasi, mau jualan, mau personal branding, atau mau affiliate? Nah, coba dijawab dulu nih sama teman-teman semua, kenapa akun teman-teman ini dibuat gitu, dan untuk siapa tujuannya gitu ya. Semakin jelas target market kita, semakin mudah membuat kita membuat konten yang relevan. Kalau target market kita ibu-ibu, nah ibu-ibunya tuh ibu-ibu yang kayak gimana? Ibu-ibu yang usia berapa? Apakah ibu-ibu yang punya anak balita atau yang punya anak remaja atau ibu-ibu yang working mom? Nah, itu harus detail karena nanti bahasannya itu akan berbeda gitu ya kalau apa namanya, setiap kategori itu bahasannya akan berbeda dan treatmentnya juga akan berbeda. Semakin kita tahu dengan jelas siapa audiens kita, kita maka bisa semakin spesifik gitu ya bikin kontennya. Dan kita itu mau dikenal sebagai apa. Jadi orang saat melihat akun kita tuh pasti akan muncul kalimat, oh ternyata si Afifah itu adalah orang yang suka bikin konten bareng suaminya ya, suka bahas tentang pernikahan, atau suka main sama anaknya ya. Nah itu uh, kalau audiens kita udah bisa apa namanya, menyebut kayak gitu, berarti akun kita tuh sudah dikenal gitu. Jadi kalau tujuan akun kamu jelas, konten yang kamu buat lebih terarah, nah itu ini tuh jadi pondasi penting banget sebelum kita masuk ke teknis kontennya. Next. Nah, apa value dari akun yang kamu buat gitu. Jadi setelah kita tahu tujuan akun kita apa, langkah berikutnya adalah mengetahui value yang mau kamu kasih lewat konten kamu tuh apa gitu. Value itu apa sih? Value itu adalah manfaat langsung yang audiens rasakan ketika mereka itu melihat konten kamu. Yang pertama misalkan mau edukasi. Edukasi itu ya contohnya kayak sekarang udah banyak ya para apa namanya,
pakar kesehatan kayak dokter itu udah banyak juga bikin konten-konten yang edukasi tentang kesehatan, atau kayak financial advisor itu kan juga banyak ya sekarang konten-konten yang ngajarin kita tentang financial planning. Kemudian ada juga apa namanya, ahli gizi gitu, terus parenting, nah itu kan edukasi ya. Kalau insight itu kayak bukan bukan fakta atau tips, tapi kayak cara pandang yang baru yang bisa kita bisa dapat gitu. Sekarang juga ada banyak nih orang yang jenis kontennya tuh insight, kayak contohnya kamu nggak harus produktif setiap hari untuk bisa disebut disiplin. Kan kita sering ya dengar kayak hukuk yang kayak gitu. Orang kan ingin apa nih, gimana sih caranya biar kita bisa disiplin tapi kok nggak harus produktif setiap hari. Nah itu orang tuh akan penasaran. Kemudian emosi itu kayak konten yang relate, kayak aku iya ngerasain kayak gitu, aku sedih deh nontonnya, aku terharu, aku relate. Nah jadi konten yang emosi itu dia juga powerful karena bisa menyentuh sisi manusiawi seseorang gitu. Nah terus kemudian hiburan itu ya bikin orang ketawa, senyum, merasa terhibur. Emang sih orang Indonesia itu mostly ya mereka suka dengan konten-konten yang lucu atau hiburan. Tapi kalau kamu belum ada orang yang bilang kita, kamu lucu deh orangnya, jangan coba-coba bikin konten yang lucu gitu, karena nanti jatuhnya akan garing atau cringe gitu ya. Tapi kalau orang udah ada orang yang menilai kita lucu, bolehlah kita bikin konten-konten yang lucu kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kamu sekarang value yang mau ingin kamu hadirkan lewat konten-konten kamu itu apa gitu ya. Kalau konten tanpa value itu ibarat makanan tanpa rasa gitu. Jadi hambar, kelihatannya oke, tapi nggak pengen bikin orang balik lagi nontonin konten-konten kamu gitu. Jadi semakin jelas value di kontenmu, ya semakin mudah audiens mengenali, oh ini loh gaya konten kamu tuh ini, kayak gitu. Next. Nah, setelah tahu value konten, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering ditanyain. Apa sih sebenarnya konten yang baik itu gitu ya? Konten yang baik itu bukan konten yang paling cantik, paling estetik, bukan yang dari kameranya yang mahal. Jadi konten yang baik itu konten yang bisa melakukan fungsi sesuai apa yang kamu harapkan. Kayak contohnya misalkan kalau tujuannya edukasi, ya orang jadi bisa belajar sesuatu dari akun kita. Kalau tujuannya personal branding, orang akan mengingat kita sebagai apa. Kalau tujuannya jualan, orang akan tertarik untuk membeli dan akhirnya beli ya. Dan ciri-ciri konten yang baik adalah konten yang jelas. Jadi orang tuh langsung ngerti dalam detik pertama. Jadi hooknya tuh langsung dapat gitu, kalimatnya simple, terus udah gitu pesannya dapat. Jadi dalam satu konten itu sebaiknya satu pesan aja, jadi jangan banyak pesan yang mau kita sampaikan. Yang kedua, relevan. Jadi konten itu sangat dibutuhin sama audiens kita. Jadi saat audiens kita nonton kita, iya ini gue banget deh kontennya, kayak gitu. Bisa menimbulkan perasaan seperti itu. Kemudian kontennya bernilai itu tadi ya, value. Ada manfaatnya, bisa bikin kita belajar dari konten itu, merasa tersentuh, merasa terhibur, atau merasa tercerahkan saat melihat konten itu. Dan take action. Take action itu orang bisa nonton sampai selesai, kemudian dengan sukarela orang tersebut akan follow akun kita, akan save konten kita, dan akan menyebarkan konten bukan tentang visualnya yang bagus, tapi ya konten kita itu berhasil menjalankan fungsinya sesuai tujuan yang kita harapkan atau tidak. Next. Nah, tadi ya konten yang bagus, konten yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu nggak harus berupa hal-hal yang besar, tapi juga bisa hal-hal kecil kayak masalah sehari-hari yang kadang bikin kita bingung, bikin kita ngerasa apa sih ini tuh masalahnya. Kayak contohnya misalkan gimana sih caranya supaya anak mau makan sayur, gimana sih cara bikin video yang gak buram, kalau mau konten harus mulai dari mana ya gitu. Apa bedanya insight sama edukasi, terus aku merasa capek deh sebagai seorang ibu. Nah itu kan masalah yang kita sering hadapi sehari-hari ya, dan kita tuh bisa loh bikin konten dari masalah-masalah itu. Kalau tujuan akun kita tadi edukasi, kita sharing knowledge. Kayak kalau misalnya kita seorang dokter, kita bisa sharing ilmu-ilmu kedokteran kita. Kalau kita seorang finance advisor, kita bisa sharing ilmu finance kita. Tapi kita nggak harus jadi pakar dulu kok, nggak harus jadi seseorang yang hebat yang gimana dulu untuk kita bisa sharing inspirasi, sharing manfaat yang kita punya gitu. Kalau inspirasi kayak contohnya misalkan sharing interest,
kayak ada orang yang interest sama art, sama home decor, atau sama apa namanya olahraga. Nah itu kan bisa ya sharing-sharing lewat konten-konten itu. Jadi kayak contohnya aku misalkan pengen bikin halaman belakang, itu aku akan cari tuh di TikTok eh, apa namanya DIY membuat halaman belakang rumah yang low budget. Nah, itu akan muncul tuh video-video yang relate. Nah kalau kita suka dengan hal-hal yang kayak gitu kita bisa bikin kontennya khusus kayak gitu. Terus aksi yang sharing keresahan ya. Contohnya kalau di Bogor itu pernah tahu nggak yang event saling silang kayak jadi kayak udah punya barang yang udah nggak dipakai di rumah tapi masih bagus tapi bingung dikemanain jadi kita bisa saling tuker gitu ya itu kan munculnya dari keresahan kan kayak ini barang numpuk nih di rumah mau dibuang sayang mau dikasihin tapi bingung ya ke siapa nah akhirnya muncullah gerakan itu muncullah aksi itu orang-orang membuat komunitas kemudian apa namanya bisa jadi konten juga gitu ya mengajak orang untuk ikutan event tersebut gitu. Jadi semakin spesifik masalah yang apa yang kita angkat, maka audiens tuh ngerasa ya udah ini tuh relate loh dan mereka merasa dipahami. Jadi video yang kita buat itu ya udah harus menyelesaikan satu masalah gitu dan cukup satu video itu satu masalah yang dibahas. Kayak contohnya kita mau bahas tentang GTM ya udah bahasnya fokus aja kenapa kok anak GTM dan solusinya gimana nggak usah bahas ke naik naik tekstur nggak usah bahas ke tips supaya anak mau makan sayur tapi fokusnya ke GTM-nya aja gitu jadi jangan banyak-banyak nanti kita bikin apa namanya pembahasan lain di konten yang lain jadi kenapa aku cuma satu ya biar fokus gitu orang akan mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan kita nggak buyar gitu ya jadi pesan yang nyampe tuh nggak banyak jadi orang tuh nanti kayak apa sih maksudnya jadi bingung kayak gitu next. Nah, setelah kita tahu konten yang baik itu adalah konten yang menyelesaikan masalah, lalu pertanyaan selanjutnya masalah siapa yang mau kita selesaikan gitu ya. Jawabannya adalah audiens kita. Jadi kita harus mengenali audiens. Jadi konten itu kan sebenarnya cara komunikasi ya, bagaimana kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dan orang yang mendengar itu bisa menerima sesuai dengan maksud kita. Jadi kalau Oke, contohnya kita mau ngomong ke anak kecil, tapi kita pakai bahasa yang orang profesional, kan nggak nyambung ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa mereka. Kayak misalkan contoh target audiens kita adalah ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang mau yang kayak gimana gitu kan? Ibu-ibu yang usia berapa? Apakah ibu-ibu muda yang baru punya newborn atau ibu-ibu yang anaknya udah sekolah semua atau ibu-ibu working mom? Itu kan nanti beda-beda masalah yang mereka alami juga beda-beda gitu dan apa namanya solusi yang diberikan juga beda-beda. Mereka punya keinginannya apa? Kayak contohnya ibu-ibu yang anaknya udah mulai sekolah semua, mereka kayak aduh bingung ya di rumah nih mau ngapain pas anak sekolah gabut. Akhirnya mereka butuh komunitas kan untuk apa namanya ngisi waktu luang nih di antara jam 7 sampai jam 12. Nah, mungkin itu kita bisa tuh dari konten kita ngajak yuk kita bikin komunitas olahraga atau kita ngapain bareng yuk kayak gitu-gitu. Nah itu kan juga menjawab ya keinginan-keinginan mereka dan bahasa sehari-hari yang mereka pakai itu apa. Kalau audiens kita orangnya santai ya kita pakai gunakan bahasa yang santai. Tapi kalau audiens kita profesional semua ya kita gunakan bahasa yang formal gitu. Next. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul juga gitu ya. Mana yang lebih penting, pesan atau visual? Jadi ibaratnya visual itu kalau dari makanan tuh kayak piringnya cantik. Terus pesan itu makanannya. Kalau apa namanya piringnya cantik tapi makanannya hambar, kita kan nggak akan mau makan itu sampai habis ya. Tapi kalau penampilan piringnya biasa aja tapi makanannya enak, kita kan pasti mau makan itu sampai habis ya, ngabisin makanan itu dan pasti kita mau nambah lagi gitu ya. Jadi konten juga sama kayak gitu. Pertama orang pasti akan berhenti dengan melihat visualnya, oke bagus deh. Tapi pas ternyata kita dengerin isi kontennya, apa sih maksudnya kok nggak nangkep, kok nggak jelas ya, udah pasti mereka akan scroll lagi ya, akan skip gitu konten kita. Tapi kalau ternyata visual kita ya sederhana, tapi kontennya nyambung, kontennya kena gitu di audiens kita, mereka akan nonton sampai habis gitu. Jadi visual itu ya cukup
nggak harus yang estetik banget kalau kita bukan orang yang seni banget gitu ya, yang ngerti cara penggunaan kamera yang baik, cara tag video kayak gitu-gitu, ya udah sebisanya, tapi diusahakan ya videonya nyaman untuk dilihat, nyaman untuk didengar, nggak goyang-goyang, nggak burem, ya itu sebenarnya udah cukup sih kayak gitu. Makanya banyak konten yang shootnya sederhana, kamera HP-nya juga biasa aja, tapi performanya bagus ya karena pesannya tuh nyampe di audiens. Jadi jangan terjebak dengan harus perfeksionis, harus estetik nih, kameranya harus bagus. Aku nggak punya alat konten yang bagus, masih sederhana. Ya nggak apa-apa, cobain aja gitu, jalanin aja dulu. Jadi jangan harus nunggu sempurna dulu. Lebih baik kita punya konten yang sederhana tapi kontennya jelas dan relate dengan audiens daripada konten kita estetik tapi isinya kosong gitu ya, nggak ada maksud yang jelas. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya ya. Kalau tadi udah um, belajar fundamentalnya, pondasinya, nah sebenarnya apa sih yang harus ada di dalam satu video? Yang pertama adalah hook. Hook ini adalah detik pertama yang menentukan orang mau stay di konten kita atau mau skip gitu. Hook itu harus kuat, harus jelas, singkat, dan masuk ke kalimat inti. Jadi saat kita lihat, tunggu deh ini apa ya gitu kan. Jadi bikin kita berhenti gitu ya untuk nonton konten itu sampai akhir. Yang kedua, pesan utamanya dalam satu video cukup satu pesan yang disampaikan. Jadi satu video satu ide. Jadi kalau terlalu banyak orang tuh akan bingung dan pesannya buyar gitu ya. Yang ketiga adalah value. Value ini ya bagian yang bikin konten kamu itu layak untuk ditonton, bisa berupa tips, insight, cerita pendek, pengalaman pribadi, atau sudut pandang yang baru. Yang keempat, visual pendukungnya. Jadi visual pendukung ini bukan berarti harus estetik ya, tapi kayak bisa kita tambahin pakai teks atau kita pakai efek, tapi efeknya juga jangan yang terlalu berlebihan gitu. Atau kita bisa tambahin apa, pengambilan angle-nya itu yang beda-beda gitu. Misalkan kalau kita mau talking head itu kan video kayak gini ya, ngomong langsung di depan kamera. Mungkin kita bisa nge-shootnya dari sini, atau nanti dari sebelah sini, atau dari sini. Atau sekarang ada namanya B-roll. B-roll tuh kita ngambil kontennya itu sedikit aja. Jadi kita sambil misalnya lagi masak, itu angle dari sebelah sini, proses proses lagi motonginnya, proses lagi gorengnya. Jadi si angle itu ganti-ganti dan kita kasih teks yang relate sama audiens kita kayak gitu. Kemudian ada CTA, apa namanya, kita GTA itu kayak ajakan ya, call to action, ajakan kepada audiens. Jadi nggak harus bentuknya jangan lupa ya follow aku, nggak gitu juga. Tapi kita bisa pakai call to actionnya yang coba deh tips dari aku ini, atau kamu relate nggak, save ya kalau kamu butuh kayak gitu. Jadi yang halus gitu call to actionnya. Jadi kesannya lebih natural gitu ya. Nah kalau 5 komponen ini udah ada di video kamu ya, insya Allah ini udah jadi pondasi yang kuat untuk konten kamu tuh banyak ditonton sama orang. Next. Oke, ini contoh video yang pernah aku bikin ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Ya, soundnya belum keluar ya, Ce. Sekarang ada nggak? Belum. Belum ya? Kayaknya harus diulang dulu deh. Bentar dulu. Belum ada. Kenapa ya? Itunya udah diaktifin belum yang audio? Udah. Oh, jauh suaranya. Nggak bisa ya, yaudah lah, nggak apa. Oke, jadi ini video
pertama yang aku buat di sebuah akun gitu ya, dan akunnya masih nol, nggak ada followersnya waktu bikin video ini. Nah, tapi lihat ininya, yang nontonnya ada 667.000 orang, kemudian yang likes-nya 21.000 orang, komennya 639, dan di-save sama 6.500 orang. Dan dari insight ini gitu ya, dari feedback ini itu bisa mendatangkan followers yang banyak, yang followers baru, kemudian bisa mendatangkan closing penjualan juga. Jadi video yang aku bikin ini adalah tentang, kan lihat ya judulnya, kamu bertanya-tanya kenapa namanya kentang Mustafa. Ada yang pernah tahu nggak sih waktu itu ada viral yang kayak kamu nanya, kamu bertanya-tanya yang kayak gitu. Nah, aku tuh ikutin ya konsep yang viral itu. Boleh nggak sih kita ngikutin yang viral? Boleh, tapi tetap harus disesuaikan sama value akun kita. Kalau contohnya ini ya, kamu bertanya-tanya, kenapa namanya kentang Mustafa? Aku ikutin tuh gaya cara ngomongnya dia, dan aku di sini ngejelasin kenapa sih kok bisa gitu ya. eh, apa namanya disebutnya kentang Mustafa, orang kan penasaran, oh iya kenapa ya gitu. Nah, dari konten ini, jadi orang tuh dengan sukarela akan nge-share gitu. Ini kan karena sesuatu pengetahuan yang baru ya mungkin buat mereka. Mereka mendapatkan insight yang baru gitu. Jadi di-share gitu. Bahkan banyak orang yang jualan produk serupa pakai sound ini gitu ya buat di konten mereka gitu. Padahal ini videonya gak estetik sama sekali kan, cuman ngeliatin cara bikin kentang Mustafa, mulai dari nyucinya gimana, terus gorengnya, dibumbuin, itu kayak nggak apa namanya, nggak estetik gitu, biasa aja, tapi pesannya nyampe, pesannya bikin orang penasaran, dan akhirnya dengan sukarela mereka nge-share gitu. Next. Wah, nggak ada suaranya juga ya. Oke, jadi gini, ini dua konten yang berbeda ya. Yang satu ini adalah aku kerja sama dengan brand, kemudian yang satu lagi ini tugasku di Bunda Produktif, aliran rasa di Bunda Produktif. Aku pikir yang kiri ini akan banyak yang nonton gitu, akan viewersnya tinggi, tapi ternyata enggak gitu. Ini padahal udah effort banget ya, dapat brief dari brand, kemudian tag kontennya, gambarnya juga udah bagus gitu kan, tapi ternyata yang nonton flop gitu, penontonnya cuma 600-an ini, likes-nya juga dikit, yang komen bahkan nggak ada gitu ya. Yang kanan ini nggak pakai audio trending, nggak pakai, terus durasinya juga lama, ini hampir 2 menitan, yang ini durasinya ya 1 menitan gitu. Ini durasinya lama, kemudian ini tuh one take, dan videonya ya biasa aja gitu. Yang ini tuh menurutku biasa aja. Cuman yang menariknya adalah yang ini yang nonton banyak, 2.000-an orang, likes-nya juga seratusan kalau nggak salah. Nah, kenapa kok bisa apa namanya, yang aku harapkan ini videonya bakal naik, ternyata flop gitu ya. Ternyata viewersnya dikit. Setelah aku evaluasi, ternyata nggak banyak, audiensku nggak banyak yang relate gitu dengan kontennya ini, dengan pergi berdua dengan suami ke suatu tempat, itu tuh nggak banyak yang relate, karena mungkin mereka anak-anaknya masih kecil ya, masih ya masih belum bisa ditinggal gitu, jadi buat ngedate tuh kayak susah. Terus tempat yang ditujunya juga ternyata mungkin mereka udah biasa gitu, udah bukan sesuatu hal yang baru lagi gitu ya. Jadi apa namanya, kontennya ini ya udah lewat gitu aja. Nah, kalau yang ini tuh aku pakai audio yang lagi pakai ini, apa, tahu nggak yang narator gitu, yang pakai suara narator bule kayak gitu. Terus aku apa namanya, pakai efek-efek sound, terus ini, jadi kita tuh ceritanya kayak lagi ngobrol, tapi ada orang lainnya itu, si naratornya itu yang lagi ngomong. Nah, mungkin orang-orang tuh ngerasa penasaran, apa sih yang aku lagi lakukan gitu, ngapain sih kuliah Bunda Produktif tuh apa gitu. Akhirnya mereka penasaran dan nonton ini sampai habis ya. Akhirnya ya itu, apa namanya, viewersnya ini bisa lebih tinggi dibanding yang kiri gitu. Padahal ini yang kanan ini aku nggak expect akan menyentuh angka 1.000 tuh, nggak, paling ya berapa ratus gitu, tapi ternyata uh, lebih gitu ya, bisa 2.000-an. Next. Nah, ini ya tadi, setelah kita bikin berbagai macam konten, kita tuh bisa mengevaluasi gitu konten kita tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang kanan tuh ada yang save, ada yang share, kemudian komen, like. Kalau yang kiri ya udah, like-nya cuma segini doang gitu. Nah, ini kan berarti feedback dari orang-orang ya.
yang suka tertarik dengan konten kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih konten mana yang disukai sama orang-orang, nah kita tuh bisa meng-ATM konten itu terus-menerus di akun kita. Jadi jenis kontennya sama, tapi pesan yang mau disampaikannya itu bisa berbeda-beda gitu. Kayak kalau di akunku itu ternyata yang works adalah video yang viewersnya bisa mencapai 4.000 dan 5.000-an adalah video yang kurang dari 30 detik. Jadi video yang cuman singkat 10 detik tapi aku kasih teks yang relate sama penonton, nah itu yang rame gitu ya, yang ditonton 5.000-an orang lebih kayak gitu. Tapi ada juga video yang durasinya panjang, 1 menit, 2 menit bahkan itu, tapi yang nonton juga banyak, bisa 1.000, 2.000. Nah itu karena mungkin pesannya nyampe ya, pesannya sama gitu, relate. Kebanyakan tuh konten-konten yang aku bikin berdua sama suami gitu, konten ngobrol kayak gitu itu banyak yang suka, banyak yang relate, yang nonton. Next. Nah, kalau kita udah sering bikin konten nih, kita akan tahu nih cara evaluasinya gimana. Yang pertama, cek performa 7 hari terakhir. Kita lihat video mana yang paling banyak ditonton, disimpan, dan dikomentari sama orang. Nah, itu yang bisa kita bikin berulang kali. Kemudian retention rate, berapa lama orang tuh nonton. Nanti di insight itu kita bisa kelihatan orang nih nonton, misalkan video kita durasinya 1 menit. Tapi ternyata rata-rata orang nonton cuman 10 detik atau 20 detik. Itu kan berarti videonya kurang menarik ya. Jadi orang baru nonton 10 detik udah di skip. Tapi kalau retention rate-nya itu menitnya sama dengan video kita, berarti orang tuh kebanyakan nonton sampai habis gitu. Nah, di situ bisa kelihatan hook kita tuh bagus atau enggak, kelihatan dari sini gitu. Kalau ternyata hook kita bagus, pasti orang tuh akan nontonnya tuh lebih dari 20 detik, 30 detik gitu, bahkan sampai habis. Tapi kalau ternyata hooknya nggak kena, ya paling udah 5 detik, udah scroll, udah di skip gitu ya. Nah, terus likes dan komen. Nah, ini sebenarnya insight mentah, tapi orang tuh pasti bakal, kalau suka ya pasti bakal mereka like gitu kan. Kalau misalkan mereka relate, pasti mereka bakal komen kayak gitu. Dan tentukan mana konten yang naik. Konten yang itu nggak harus yang viral, harus 100.000, 1 juta orang yang nonton, tapi yang performanya itu lebih tinggi dari konten kita yang lain. Jadi konten rata-rata kita kayak tadi, kayak contohnya kontenku ada yang 600, yang nonton itu di bawah 1.000. Nah, itu kan berarti kurang ya performanya. Tapi aku cari konten-konten yang penontonnya ada 1.000, 2.000. Nah, itu yang aku ulang berkali-kali jenis kontennya itu, tapi dengan pesan-pesan yang beda gitu. Nah, kalau udah kita tahu nih mana konten yang bakal naik, nah itu adalah bibit-bibit untuk winning content. Apa sih winning content itu? Next. Nah, jadi cara menentukan winning content itu lihat tadi winning content, konten yang menang ya, konten yang naik. Jadi konten yang konsisten gitu performnya. Kayak tadi ada 3 elemen kan, ada hook, ada value-nya, sama ending-nya. Jadi setelah kita tahu nih cara evaluasinya, kita masuk ke winning content. Winning content itu bukan yang harus estetik, harus rapi, harus enggak, tapi tadi ya konten yang memang performanya itu paling bagus. Kemudian duplikasi dan tingkatkan. Nah, jadi bukan copy paste, tapi kita bikin formatnya itu sama, tapi value-nya tuh baru gitu. Jadi audiens audiens sebenarnya nggak peduli ya, ini tuh konten kita tuh repetisi atau enggak. Tapi kalau ternyata value-nya nyampe, ya mereka akan ngerasa terbantu gitu dengan konten kita. Terus lakukan A/B testing. A/B testing ini kita coba 2 versi konten untuk topik yang sama. Misalkan contoh versi yang ngomong nih, talking head, atau versi yang teks aja. Itu nanti kita lihat nih performanya yang bagus tuh yang mana. Terus kita ngomong yang versi cepat atau versi pelan. Itu nanti performanya yang bagus yang mana. Terus versi B-roll atau versi yang talking head kayak gini. Kita lihat nanti performanya mana. Nah, itu yang kita duplikasi untuk konten-konten kita selanjutnya. Terus selanjutnya dengarkan komentar audiens. Jadi nanti kan biasanya mereka tuh tahu ya, mereka sukanya yang mana gitu. Nanti kan biasanya mereka suka komen-komen, ini bagus deh, lanjutin ya, konten kayak gini tuh aku beberapa kali dapat komen kayak gitu. Next. Nah, sering-seringlah mendengarkan. Untuk menjadi pecinta yang baik, kita harus jadi pendengar yang baik. Jadi kalau kita mau memberikan konten yang baik, kita juga harus
sering-sering cari inspirasi gitu ya dari konten-konten orang lain gitu. Sebenarnya sekarang tuh konten yang lagi ramai tuh yang kayak gimana? Nggak harus semuanya kita ikutin, pilih aja yang memang sesuai dengan value kita dan kita modifikasi lagi dengan style kita. Viral itu bonus, tapi membuat konten yang bermakna dan bertanggung jawab itu harus ya. Jadi kita nggak cuma ngejar viral aja ya, dan viral itu sebenarnya itu tanggung jawabnya gede loh kalau kita viral gitu ya. Kayak contoh sekarang, orang tuh gampang banget viral, tinggal aja bikin konten yang apa ya, yang kayak sekarang lah yang lagi terjadi ya, kasus Tumblr itu tinggal bikin, jadi kayak cuman meluapkan emosi, ternyata apa yang dia sampaikan ya itu ternyata memberi dampak negatif ya untuk orang lain gitu. Jadi pelajarannya ya, kalau kita lagi marah, lagi emosi, nggak usah lah kita bikin-bikin sesuatu di sosial media, karena itu pertanggungjawabannya tuh panjang ya urusannya gitu. Dan itu tadi kita harus bikin konten yang emang bermakna, bermanfaat buat orang lain. Jadi buat viral itu gampang, tapi gimana kita bisa bertahan ya di dunia perkontenan ini yang apa namanya, perubahannya tuh cepat banget. Kalau kita nggak punya uniqueness, nggak punya value gitu, orang tuh ya udah pasti bakal pindah gitu. Audiens kita tuh bakal skip aja gitu, melupakan kita kayak gitu. Udah, Cak. Sekarang mungkin boleh tanya jawab. Masya Allah ya. Nah, lihat. Masya Allah, banyak banget nih insight-nya yang didapat ya. Panjang kali lebar informasi yang sudah disampaikan oleh Ce Afifah. Kita buka sesi tanya jawab mungkin? Siap ya, Ce Afifah? Iya, boleh. Kalau ada yang mau nanya atau mau Ya. sharing-sharing, boleh. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau sharing terkait materi yang sudah disampaikan, boleh raise hand, open mic, atau boleh juga lewat chat ya. Nah, sambil nunggu nih ya, aku mungkin nih mau tanya dulu. Biasanya kalau Ci Afifah cari-cari tadi ya, mendengarkan atau melihat-lihat konten yang lain itu biasanya dari mana? Aku ya cari ini inspirasi dari konten-konten orang. Aku suka banget scroll-scroll TikTok. Iya, gitu. Jadi biasanya dapat insight baru dari situ, kemudian aku ATM yang sesuai dengan value kontenku gitu. Oh, jadi lebih seringnya di TikTok ya? Iya, karena kalau di Instagram tuh gimana ya? Kalau TikTok tuh ngerasanya aku lebih kayak relate aja kontennya sehari-hari. Kalau Instagram tuh orang tuh kayak bener-bener estetik, harus yang bagus, itu nggak ada yang nggak relate sama aku yang kayak gitu. Nggak berat gitu ya? Iya, tapi emang kayak tujuannya beda. Kalau TikTok itu emang khusus untuk konten kreator. Kalau Instagram tuh kayak dia tuh kayak untuk apa ya? Memamerkan keindahan visual banget lah gitu kalau di Instagram. Kalau TikTok tuh lebih relate gitu ke konten kreator sehari-hari. Oke, ini ada Ce Susana Damayanti mau tanya katanya di kolom chat. Kalau konten gitu harus fokus atau bisa sampingan untuk ibu-ibu pekerja. Balik lagi ke sebenarnya tujuan kita buat konten apa. Kalau kita mau jadikan itu sebagai, kan sekarang banyak ya ibu-ibu juga yang menghasilkan uang ya dari konten yang dia buat. Nah, kalau emang tujuannya kita untuk mendapatkan income dari konten, ya konten itu harus dijadikan fokus utama gitu. Karena benar kita harus fokus gitu. Kalau emang tujuan kita mau dapat income, nggak mungkin kita postingnya tuh bolong-bolong, sehari satu, nanti minggu depan satu, itu nggak bisa kalau kita mau jadikan itu sebagai tujuan utama kita. Tapi kalau kontennya itu ya cuman kita mau sharing aja, atau ya cuman buat ngasih hiburan ke orang gitu, itu bisa kita set misalkan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, nggak harus setiap hari. Dan sebenarnya nggak harus apa ya,
kayak misalnya kita lagi pergi nih kemana, kita ambil aja footage-footage gitu. Nanti tuh kita bisa kok bikin konten tuh dari situ gitu. Kita misalkan bisa kasih quotes-quotes di videonya atau pesan-pesan yang mau kita sampaikan atau sharing inspirasi kayak gitu, Ce. Nah, gitu Ce Susana Damayanti. Ada yang mau disampaikan lagi? Bisa nggak Ce praktekin share inspirasi dari TikTok lalu proses ATM-nya seperti apa? Gimana ya? Aku buka TikTok dulu kah? Ce Afifah, pin videonya di kamu deh. Video Layar yang mana? layarmu dipin dulu. Oh, bentar. Ini masih di aku layarnya. Nah, Udah belum? ya, Gimana ya? Misalkan aku kelihatan nggak ini layar enggak, TikTok? enggak ada. Oh, oh Kelihatan di ya? belakang harus di bawah kerudung baru kelihatan. Sini ya. Ya, misalkan kita cari, nih kayak contohnya nih ada nih ya. Kelihatan nggak sih? Ini ada orang nih cuma pakai foto doang ya, dia lagi boncengan sama anaknya. Terus udah gitu ada quotes-nya, one day aku pengen anakku belajar tentang cinta bukan dari film atau novel, tapi dari cara ayahnya memperlakukan ibunya, sabar, lembut, kayak gitu-gitu. Nah udah kita bisa nih ATM dari sini kita pasang misalnya foto kita sama anak, terus tinggal ditambahin ininya quotes yang mau kita sampaikan apa. Kalau bingung cari quotes di mana, sekarang sudah ada yang namanya ada chat GPT. Di sini kita bisa nih request sama dia apapun yang mau kita tulis, kayak buatkan quotes tentang ini dengan bahasa kita maunya bahasanya gimana, mau bahasanya baku, mau bahasanya puitis, mau bahasanya apa namanya, yang relate, yang gampang buat dicerna, bahasa sehari-hari atau bahasa kayak lagi ngomong sama orang, itu semuanya bisa di si GPT ini. Nanti muncul kan dia opsi-opsi, terus kita kita tinggal pilih deh mana yang sesuai sama kita atau mau kita modifikasi lagi juga bisa. Kayak gitu, Cek, kurang lebih. Masya Allah ya. Jadi sekarang tuh Kayak semua ini apa contoh kontenku yang ini nih yang sama suami, ini juga aku ATM dari TikTok gitu kan, kayak POV setelah mengantar 3 anak ke sekolah kayak gitu. Cuman kayak gini doang ini yang nonton bisa sampai 4.500-an orang kayak gitu. Karena videonya pendek kan. Jadi orang nggak bosen gitu nontonnya. Nah, tinggal kita tambahin aja captionnya apa kayak gitu. Gitu. sebenarnya toolsnya sudah banyak ya. Tinggal niatnya nih ya. Iya, aku post di IG atau di TikTok juga. Semuanya di IG sama di TikTok. Tapi kalau di sebenarnya kalau di TikTok itu peluang FYP-nya, peluang viralnya itu lebih besar daripada di IG. Cuman kalau konten kita sama, TikTok tuh nggak mau dijadikan opsi kedua gitu. Jadi kalau kita mau posting konten yang sama di IG dan Instagram, di IG dan TikTok, usahakan kita postingnya di TikTok duluan, baru kita posting di Instagram gitu. Karena nanti TikTok tuh dia tuh bisa ngebaca gitu. Ini konten kita nih udah diupload di platform lain atau belum gitu. Kalau udah, nanti sama dia tuh nggak terlalu di iniin, nggak terlalu disebar-sebarin kayak gitu. Jadi dia nggak mau dijadiin yang kedua kalau TikTok. Gitu, Cek. Oh, ke Detek. Iya, betul. Ke Detek sama TikTok. Jadi TikTok tuh harus selalu diutamakan ya ternyata. Ngaruh Iya. ya. Baru tahu aku. Tapi enaknya TikTok tuh videonya kan bisa lama banget ya, bisa sampai 10 menit. Kalau kita suka ngobrol, suka sharing-sharing tuh enak tuh kalau mau share di TikTok. Kalau IG kan terbatas ya, maksimal kayak 3 menit gitu ya, buat kebaca di Reels gitu. Ya, Cece masih adakah yang mau ditanyakan? Nah, ada lagi Cemila Jamilah. Silakan. Mau open mic atau via chat? Nah, Assalamualaikum, Cak Pipa. Waalaikumsalam, Cemila.
Ya mau ini dong, saya belum pernah tuh ya. Paling eh, bikin konten tuh belum. Hmm. Eh, belum masih pingin gitu ya. Saya kan ini apa eh, kayak pilah sampah ya gitu. Hmm. Nah, banyak banget kan sampah-sampah yang harusnya nggak begitu. Misalnya kayak campur antara semua sampah dalam satu kantong kayak gitu. Gimana ya kalau misalnya di videoin kayak gitu, itu ini nggak sih? Eh, misalnya sampah itu ya, sampah orang kan, gitu kan. Nah, tapi dia kan misalnya kecampur semua, organik, anorganik, pampers, semua ada di situ. Tuh, pingin videoin kayak gitu biar edukasi supaya jangan gitu. Itu gimana ya? Oh iya iya iya, oke. Sebenarnya konten yang kayak gitu tuh banyak ya orang yang sekarang udah aware ya sama sampah gitu. Mungkin kalau kita khawatir kayak takutnya orang lain jijik ngelihatnya, enggak juga sih sebenarnya, banyak kok konten-konten serupa. Mungkin bisa dimulai dengan ini aja kayak perbedaan sampah organik dan non organik. Nanti kita bisa tuh kasih tahu kalau sampah organik tuh jenis sampah-sampah organik tuh apa aja, kayak sisa makanan gitu kan. Itu yang organik. Kalau organik tuh apa? Nanti bisa tuh dibikin perbandingannya sampah organik dan non organik. Kemudian cara pilih sampahnya. Di rumah tuh siapin ya tempat sampahnya tuh beda-beda. Misalkan ini khusus sampah yang organik, sampah non organik, kemudian ada sampah yang berbahaya gitu kan, sampah B3 apa itu tempatnya tuh misalkan dibeda-bedain. Itu bisa sih Cel kayak gitu jenis kontennya mulai dari situ dulu. Terus bisa juga sharing dari pengalaman Cemila juga, kayak misalkan aku sudah sekian tahun melakukan pilah sampah gitu kan. Terus kemudian sampah-sampah yang organik tuh diapain, dimanfaatkan jadi apa. Nah, itu bisa tuh di-sharing kayak gitu. Kalau yang kayak gitu sih saya udah sering lihat ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya apa tuh saya tuh apa biar orang-orang tuh aware tuh sampah-sampahnya kan ada yang karena saya memang ngerjain sampah gitu ya. Jadi banyak menemukan ya sampah-sampah orang yang enggak ya pinginnya tuh ya realnya itu tuh di videoin gitu kan. Cuman nah kata-katanya tuh berarti pengennya sampah yang bermasalah itu yang di videoin gitu. Iya, Mm-mm. heeh. Jadi misalkan kalau misalkan Cemil lagi pilah sampah gitu ya. Nah, misalkan ada sampah apa sampah popok yang masih ada kotorannya bercampur dengan sampah plastik, ya itu bisa aja di videoin terus bilang jangan lakukan ini gitu ya. Kalau kamu nggak mau lingkungan kamu tercemar misalkan kayak gitu itu bisa pakai hooknya kayak gitu. Kenapa? Nanti dijelasin kenapa sih kok nggak boleh nih si popok yang ada kotorannya tuh bercampur dengan sampah yang lain nanti mengakibatkan apa-apa kayak gitu bisa dijelasin Ce. Oh ya, itunya nanti tinggal cari di ini ya ChatGPT gitu kata-katanya ya. Iya, kata-katanya tinggal cari di situ kayak bilang aja ke GPT, buatkan hook untuk apa namanya konten ini, kontennya mau tentang apa, misalkan tentang sampah yang jenis sampah yang berbahaya. Nanti tuh dia keluar tuh opsi-opsinya, nanti kita tinggal pilih aja yang emang sesuai sama kita tuh yang mana gitu. Iya. Boleh nanti saya coba dulu deh. Belum pernah Oh, sih bikin idenya nanti itu kalau udah udah. bikin boleh di-share videonya ya, biar kita sama-sama nonton. Makasih, Ce. Iya, sama-sama. Ada lagi kah? Masya Allah ya, Cemila tuh sudah punya banyak konten sebenarnya ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Masih ada waktunya nih ya, masih ada kesempatannya. Sambil menunggu lagi, aku mau nanya lagi deh. Boleh, boleh. Kalau Jangan susah-susah ya. kalau mengatasi kejenuhan gimana nih, Fit? Capek. Jadi aku sendiri kan juga udah mulai ngonten ya. Cuman Mm-mm. beberapa bulan terakhir ini off dulu gitu. Terus kadang, aduh capek juga ternyata kan untuk kalau mau terus konsisten itu gitu. Ada tips-tipsnya nggak tuh? Apa ya, aku kalau jenuh sih biasanya berhenti dulu, terus refreshnya dengan kayak ya jalan-jalan keluar gitu kan. Terus habis itu kita lihat lagi nih scroll-scroll konten orang tuh sebenarnya kayak gimana. Atau bisa juga kita ubah suasana konten kita tuh. Mungkin kita bosen kayak misalkan kontennya main terus sama anak. Coba sekali-kali bikin konten bercandaan sama suami kayak gitu. Atau sekali-kali bikin konten masak-masak bareng
suami sama anak kayak gitu. Jadi di rolling aja gitu si kontennya. Cuman mungkin masih sama gitu ya bahasannya. Kalau misalkan parenting dan anak ya mungkin masih seputar itu, tapi cuman yang nggak seriusnya gitu, yang lebih funnya kayak gitu. Gitu sih kalau aku. Nah, aku juga pernah kok ubah-ubah ya dari misalkan lagi bosen konten main sama anak, terus akhirnya bikin konten masak-masakan, review dari suami, kontennya kayak gitu. Atau kalau lagi pengen bahas tentang pernikahan, obrolan apa namanya, isu-isu terkini kayak gitu deh. Wah, seru ya. Coba-coba hal yang baru. Oke, ini Yes. ada pertanyaan lagi dari Ce Anggi Silviani. Konten tentang suatu kegiatan sekolah biasanya justru dikit view karena lama durasinya 3 menit. Enaknya kalau banyak anak itu di bagian apa ya yang bisa di-cut? Contoh kegiatan sekolahnya apa, Ce? Kalau boleh tahu. Market Oh, Day Market katanya. Day. Ya, sebenarnya konten, iya benar sih kalau 3 menit itu apa namanya orang pasti bakal jenuh ya karena videonya durasinya lama gitu berulang-ulang. Nah, yang amannya itu di 90 detik, 1 menit 30 detik ya. Itu kalau apa yang bisa di-cut, ini aja durasinya jangan lama-lama. Jadi setiap kan mungkin kalau lagi market day liatin aja kayak proses di kelas 1 kegiatannya udah cukup 10 detik aja gitu. Kelas 2 10 detik. Jadi nggak usah lebih dari kayak 15 detik atau 20 detik. Karena di konten itu 1 detik aja tuh berharga gitu. Jadi kita emang masukin bagian yang penting-pentingnya aja. Misalkan lagi kita liatin ternyata kelas ini keunikannya apa nih yang dia jual gitu. Kayak jadi nggak usah semua yang perlu kita shoot. Jadi cukup yang unik-uniknya apa. Kemudian mungkin kita bisa apa namanya ambil bagian juga yang lagi proses si anaknya ngelayanin pembeli, jadi terjadi proses jual beli di situ, atau anaknya lagi ngasihin kembalian, berarti kan di situ terjadi proses pembelajaran juga ya, hitung-hitungan kayak gitu. Jadi kita ambil bagian yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau kayak bagian yang nggak penting kayak cuman lagi ketawa atau nge-shoot semua apa jualannya gitu itu nggak terlalu penting. Mungkin kita buka dengan kita shoot semua nih secara keseluruhan, ambience-nya tuh gimana, situasi di situ tuh kayak gimana, terus baru kita pilih yang penting-pentingnya aja, keunikan-keunikan yang ada di market day itu apa kayak gitu. Kalau Agustusan juga sama, jadi kita shoot bagian-bagian yang berpotensi. Kalau Agustusan kan banyak lomba-lomba yang lucu ya, nah itu berpotensi tuh, yang berpotensi orang tuh nonton sampai akhir karena orang kan suka sesuatu yang lucu, yang unik, yang aneh gitu. Jadi kalau yang biasa aja kayak misalkan anak apa namanya masukin ini apa sih pensil ke dalam botol, nggak usah kita shoot dari awal sampai akhir, kan bisa durasinya 1 menit lebih. Kita ambil kita potong aja bagian yang pas dia udah dikit lagi mau masukin, nah itu yang kita masukin ke dalam satu konten. Atau kayak lomba kerupuk gitu. Oh berarti per unik anak ya, kadang gimana gimana gimana, tunggu aku baca dulu. Kadang beberapa anak komplain gak muncul anaknya, terus Maya komplain, oh ya udah nggak bilang aja. Iya sih sama ya Maya, permasalahan itu ya. Kalau semuanya mau muncul bikin aja diakalinnya foto foto bareng-bareng nih per kelas gitu ya, foto bareng-bareng per kelas, terus tinggal dikasih di grid aja gitu. Jadi dalam satu misalkan dalam 3 detik itu ada 3 kelas yang muncul, itu kan otomatis semua anak kelihatan tuh di dalam satu itu. Gitu aja sih ngakalinnya. Karena kalau satu anak semuanya di shoot ya pasti durasinya bakal banyak gitu, lama. Atau iya betul di kolase, atau bikin 2 versi, yang satu nih yang semua anak muncul, nah itu nggak usah diupload tuh di sosmed, share aja di grup gitu ya. Jadi biar masing-masing orang tua bisa update status gitu kan. Sekarang kan kepentingannya gitu ya, orang tua bisa buat update status kayak gitu. Nah terus kalau konten yang penting nih buat misalkan di akun sosial media sekolah, yaitu durasinya maksimal 1 menit 30 detik aja gitu, kalau mau videonya banyak yang nonton kan. Karena tujuannya kalau sekolah itu buat share kegiatan sekolah ya, biar menambahkan awareness orang-orang, jadi biar orang tuh tertarik sama sekolah kita gitu. Karena itu nggak usah banyak-banyak gitu, jadi ambil yang penting-pentingnya aja gitu, bisa dibuat 2 opsi gitu Ce. Oke.
Emang ya, kadang pengen semuanya muncul gitu ya di konten kalau ibu-ibu tuh nyariin anaknya. Tapi tadi sudah dikasih tips-tipsnya dari Ce Afifah. Masih ada waktu, teman-teman. Masih mau ada yang ditanyakan? Silahkan nih. Sama-sama, Ce Anggi. Kalau misalnya Ce Afifah itu postingnya biasanya berapa kali sih? Dalam seminggu? Seminggu tergantung kebutuhan ya. Kadang kan sekarang aku alhamdulillah nih udah ada collab-collab sama brand gitu yang masuk. Jadi kalau brand itu ya mereka pasti punya tenggat waktu gitu kan yang harus tanggal sekian harus posting kayak gitu, jam sekian harus posting, ya itu kalau yang collab sama brand. Tapi kalau postingan sendiri aku minimal sih 2 hari sekali ya gitu. Tergantung seidenya muncul aja sih sebenarnya. Kita kalau mau konsisten kita bikin konten plan ya, misalkan dalam 1 minggu itu kita mau ngapain aja. Dan gak, kadang tuh orang tuh gini, hari ini aku mau konten nih, tapi konten apa ya gitu kan. Jadi baru dipikirin tuh pas saat mau konten nih, buka kamera, aku harus ngambil ngambil tag videonya apa, aku harus apa. Sebenarnya itu yang salah gitu, yang bikin bikin konten itu lama gitu teruploadnya. Jadi biasanya kalau aku sisakan waktu misalnya 1 hari khusus, aku bikin tuh si konten plan, hari ini mau bikin konten apa, konten apa. Terus dalam 1 hari itu aku tag semuanya gitu. Jadi tag kadang tuh makanya ada konten yang beberapa konten yang aku pakai bajunya sama, yaitu karena tagnya dalam waktu yang bersamaan. Nah itu tinggal kita uploadnya tuh nanti ya udah tinggal kita iniin aja, jadwalin gitu. Terus di kan kalau udah banyak bahannya tuh enak ya, tinggal ngedit. Ngedit kan bisa sambil sambil nemenin anak, sambil nunggu masakan mateng, itu kan bisa tuh disambil-sambil kayak gitu. Kadang yang susahnya orang susah malas ngonten ya karena nggak punya bahan kontennya, nggak punya bahan videonya, nggak punya bahan fotonya kayak gitu. Jadi ada waktu khusus buat tag videonya gitu ya. Iya betul. Oke, oke. Ada lagi kah Cece yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, di-sharingkan? Mumpung ada Ce Afifahnya nih. Aku lagi deh yang nanya deh. Berarti Last kamu question. udah 4 tahun nih ya. Tadi kan juga udah disebutin udah di collab sama beberapa brand. Berarti udah banyak menghasilkan dong. Boleh kali di-spill biar kita makin semangat gitu kan. Lamanya ini. Udah dapat apa aja sih manfaat yang kamu rasakan atau mungkin secara finansial juga ada pemasukan mungkin kan? Ya alhamdulillah ya kalau itu. Tapi gini, sebenarnya yang aku harapkan itu adalah semakin banyak orang yang menerima manfaat ya dari konten-konten yang aku buat gitu. Jadi sebenarnya kalau konten kita bagus itu tuh ya brand-brand akan berdatangan karena mereka tuh pasti akan mencari gitu ya. Mereka setiap hari pasti akan mencari akun-akun baru gitu untuk apa namanya campaign-campaign produk mereka kayak gitu. Jadi kalau dari manfaat ya alhamdulillah lah ya pokoknya gitu. Adalah pokoknya ya. Iyalah buat jajan cilok mah ada lah ya. Jadi bisa dapat penghasilan meskipun dari rumah aja ya. Iya, alhamdulillah gitu. Oke, cukup. Cukup ya, teman-teman. Mau foto bareng dulu? Boleh. Ya, teman-teman, kita mau foto bareng dulu. Boleh open videonya kalau yang memungkinkan. Jadi aku ya. Nah, bismillah. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. Sekali lagi, boleh. 1, 2, 3. Sudah. Cik Afif ada closing statement? Ya udah cukup deh kayaknya. Udah banyak ya.
Oke, Iya. langsung aku tutup aja berarti ya. Terima kasih ya Cia semua yang sudah hadir. Semoga bisa diambil manfaatnya apa yang aku bagikan hari ini. Dan kalau mau upload konten boleh di tag aku. Nanti akan aku repost. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi sharing hari ini sudah banyak sekali insight yang insya Allah kita dapatkan ya selama 1 jam dari tadi. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Cik Afifah atas materinya. Ya, terima kasih untuk Oce semua yang sudah hadir. Saya Dini, moderator hari ini, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dadah.